أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين آهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. Shadaqallahul Azim. Nah, ini masih berkelanjutan dari ayat 1 sampai ke 6 yang kemarin. Ingat, flashback ke belakang. Jadi ketika terjadi perang Tabuk, ya, sebelum perang Tabuk terjadi, nah, baginda Rasulullah SAW itu mengirimkan utusan-utusan ke beberapa wilayah yang walaupun mereka agamanya belum muslim, tapi Rasulullah menghimbau untuk mempertahankan kemuliaan dan kehormatan Jazirah Arab dari serangan dan pasukan, yakni pasukan Romawi. Ya, jadi Rasulullah itu mengirim surat ke Kufah, ke Basra, ya, mengirim surat, ya, termasuk ke beberapa wilayah, karena kita tahu terjadi Futuh Mekah sudahnya nanti, dan nanti akan terjadi Futuh Mekah, di mana Mekah itu dapat ditaklukkan. Tapi sementara ini Rasulullah dalam rangka menghadapi pasukan Romawi, maka mengirim surat ke beberapa wilayah yang mereka belum muslim juga, ada yang masih kafir atau musyrik dalam bahasa ini. Karena orang Arab itu kalau dikatakan siapa Tuhanmu pasti Allah, tapi mereka menyekutukan Allah, maka disebut kaum musyrik, karena dia mensyarokatkan, menduakan Allah, menyamakan Allah, kan kalimat begitu, bukan mengganti Allah. Mereka yakin Tuhan Allah, tapi mereka juga yakin bahwa sembahan-sembahan patung itu yang akan mendekatkan diri, menyampaikan keinginan-keinginannya kepada Allah. Jadi mereka tawaf nih,
di Mekah di Ka'bah itu tawaf, tapi mereka isi tawafnya mengagung-agungkan atas nama Lata Uzza Manat. Begitu, itu yang salah di situ. Sama tawaf seperti orang Yahudi juga mereka beribadah, mereka melakukan ibadah di sinagog. Kalau di Masjidil Aqsa, ya di Baitul Maqdis, mereka membentur-benturkan kepala contohnya. Mereka minta kepada Tuhan yang disebut dalam bahasa kesamaan dengan kita ya Allah pada dasarnya. Tapi Yehwa dalam bahasa mereka, Yehwa itu Allahnya kita. Sama yang dimaksudkan, cuma istilah saja yang beda. Nah, Rasulullah mengirimkan surat. Ada beberapa surat yang diterima, tetapi ketika Rasulullah mengirim utusan ke Basrah, utusan itu dibunuh oleh penguasa musyrik di Basrah. Itu sehingga Rasulullah ya marah kan, gitu. Dan dengan marahnya Rasulullah kemudian terjadilah pengutusan pasukan yang kemudian terjadi peperangan di Tabuk, namanya perang Tabuk. Ya, nah dalam perang Tabuk itu Rasulullah menang, Islam menang, kaum muslimin menang. Tetapi ketika baginda Rasulullah SAW akan berangkat atau pulang dari peperangan ke Madinah, Rasulullah dicegat oleh 12 orang munafik yang berniat untuk membunuh Rasulullah. Tetapi kemudian dihalau oleh Huzaifah. Oleh karenanya Huzaifah ini dianggap sebagai intelijennya Rasulullah, karena beliau ini diberitahukan tentang nama-nama orang munafik itu oleh Rasulullah yang tidak diberitahukan kepada yang lainnya. Gitu. Jadi itulah perang Tabuk, di mana terjadi pengkhianatan kaum kafir, kaum musyrik terhadap perjanjian bersama untuk menghadapi kaum atau pasukan Romawi. Nah, ini pengingkaran. Nah, kemudian Allah dan Rasulnya bara'ah, jadi mengumumkan, menyatakan pemutusan hubungan dengan orang-orang musyrik yang sudah mengikat perjanjian. Gitu kalimatnya. Nah, itu latar belakangnya sedikit. Kemudian baru masuk ayat ke-7 penjelasannya. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun indallahi wa inda rasulih. Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik? Illal ladzina ahadtum indal masjidil haram, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, yakni perjanjian Hudaybiyah. Jadi perjanjian antara muslimin dengan musyrikin di Mekah. Ada perjanjian Hudaybiyah namanya, sampai 2 kali. Jadi isinya sih menjalin kerjasama, menjaga keamanan dan ketentraman Masjidil Haram atau Ka'bah jangan sampai dihancurkan atau direbut oleh orang-orang kafir, orang-orang Romawi, gitu kalimatnya. Karena orang Romawi ini ingin menduduki, ingin menghancurkan Ka'bah, sebagaimana Abrohah dulu. Ketika Rasulullah lahir, Abrohah itu zaman kakek beliau itu kan ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajah. Nah gitu. Nah ini pun dilakukan oleh tentara Romawi, ingin merebut Masjidil Haram, Ka'bah dari orang-orang Arab, ingin menghancurkan. Nah ini yang kemudian mereka berusaha untuk bekerja sama, walaupun ada masih banyak orang musyriknya, walaupun bukan muslim, gitu kalimatnya. Tetapi kemudian terjadi pengkhianatan oleh orang-orang musyrik yang lainnya. Itu. Nah inilah yang kemudian ditegaskan oleh Rasulullah bahwa Allah dan Rasulnya memutuskan hubungan perjanjian itu. Baru di sini dijelaskan tentang ketika mereka sudah mengingkari perjanjian, maka perangi mereka, kejar mereka, tawan mereka, gitu. Ya dimanapun kalian dapati orang-orang musyrik, karena mereka mengkhianati perjanjian tadi. Kemudian baru
bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul dengan orang-orang musyrik? Jadi nggak mungkin, nggak ada perjanjian yang aman. Ya, kata Allah, dengan orang-orang musyrik, karena orang musyrik mengkhianati terus. Pasti ingin menghancurkan Islam. Ketika ada perjanjian pasti mencari celah-celah. Sama seperti orang Israel, perjanjian gencatan senjata masih aja berusaha melakukan pengkhianatan. Bahkan baru selesai gencatan senjata langsung membombardir. Nah, ini percis bagaimana mereka mengingkari janji itu. Kecuali perjanjian dengan orang-orang yang sudah disepakati, yakni terutama orang yang mengikat perjanjian di Masjidil Haram. Di dekat Masjidil Haram itu perjanjian namanya Hudaybiyah, perjanjian Rasulullah dan kaum muslimin dengan kafirin musyrikin yang ada di Mekah dari Masjidil Haram. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Maka kemudian dijelaskan, maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Jadi saling setia dengan perjanjiannya. Jangan mengkhianati, mencederai perjanjian dengan orang-orang musyrikin yang ada di Masjidil Haram atau di Mekah. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa. Artinya bertakwa. Kenapa disebut muttaqin? Karena muttaqin di sini artinya Allah sangat menyukai orang yang memegang teguh janjinya. Itu orang yang takwa. Orang yang takwa itu macam-macam. Orang Allah menyukai orang-orang yang taat melaksanakan sholatnya. Allah menyukai orang-orang yang mengeluarkan zakatnya. Jadi itu disebut takwa. Artinya menjaga perintah Allah agar tetap dilaksanakan, menjauhi atau meninggalkan apa yang dilarang Allah agar tidak dilakukan. Nah, itu takwa begitu. Jadi takwa itu menjaga. Dalam hal ini adalah menjaga perjanjian, kerjasama. Itu kalimatnya. Kemudian dilanjutkan ayat yang ke-8-nya. Kaifa wa iyyahu 'alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimma. Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian, padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Ini Allah mencelanya. Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Ini menjelaskan bahwa sifat orang musyrik itu begitu, sering mengingkari perjanjian. Kan di ayatnya kan tegas kalimatnya, famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Artinya apa? Maka selama mereka berlaku jujur kepadamu atau terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Nah, ayat ini kemudian dijelaskan, kaifa wa iyyahu 'alaikum. Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Gitu kalimatnya. Karena orang-orang musyrik ini nggak bisa berlaku jujur, nggak bisa pegang amanah atau perjanjian. Ini Allah jelaskan, kaifa wa iyyahu. Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian, padahal jika mereka memperoleh kemenangan, ya, wa iyyahu 'alaikum, jika mereka memenangkan peperangan, la yarqubu fikum, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan, la yarqubu fikum, tidak memelihara di antara kalian, illa wala dhimmah, hubungan kekerabatan, dan tidak pula mereka mengindahkan zimmah, perjanjian. Jadi kalau mereka menang begitu, kalau mereka dalam kondisi seperti Israel, percis, ketika mereka memiliki kekuatan, ketika mereka merasa hebat, nggak mau gencatan senjata, pasti mengkhianati perjanjian kesepakatan damai, ya kan? Nah, itu Israel begitu. Nah, Allah menjelaskan begitu tentang karakter orang musyrik itu, orang kafir itu. Nggak mungkin mereka itu memegang teguh perjanjian, begitu. Jadi kalimatnya, bagaimana mungkin ada perjanjian yang demikian? Karena orang kafir itu begitu, susah untuk memegang perjanjian, apalagi dalam kondisi dia merasa di atas angin. Jadi kalau di atas angin itu pasti mereka
tidak lagi memelihara hubungan kekerabatan, nggak peduli lagi dia kerabat, tidak peduli lagi dia ada perjanjian yang dilakukan atau dibuat. Kemudian yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Jadi mulutnya mah ya kita kerjasama, tapi hati mereka itu dengki sama kita, mencari titik lemah kita, mencari kelengahan kita. Ini Allah jelaskan. Jadi nggak mungkin orang-orang musyrik, orang kafir itu bisa memegang teguh kesepakatan dan perjanjian. Kenapa? Yaitu mereka itu mulutnya manis tapi hatinya busuk. Mulutnya menyenangkan kita, membuat kita senang, tapi hati mereka adalah penuh dengan kebencian. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, artinya tidak menepati janji. Wa aktsaruhum fasiqun. Nah, itu karakter orang yang ada di sekitar perjanjian, baik yang ada di Basrah, Kufah, di daerah-daerah sekitar Jazirah Arab pada saat itu karakternya begitu. Mereka itu sulit untuk memegang perjanjian, sehingga mereka mengkhianati tadi itu. Yang kasus pengkhianatannya adalah di mana utusan Rasulullah dibunuh. Itu yang membuat latar belakang akhirnya Rasulullah memerangi orang-orang kafir tadi. Di mana terjadi peperangan di Tabuk. Ya. Kemudian ishtarau bi ayatillahi tsamanan qalila fasaddu an sabil. Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang mereka kerjakan. Nah, ini orang-orang kafir nih, orang-orang kafir yang mengkhianati perjanjian itu. Mereka itu memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Artinya ayat Allah itu dipermainkan. Ayat Allah itu ditukar dengan dunia. Karena kata Allah, hai manusia, jangan kau mengkhianati perjanjian. Tapi kemudian perintah Allah itu dikhianati. Itu namanya memperjualbelikan ayat-ayat Allah demi kepentingan perut, demi kepentingan kekuasaan. Ini kan sering terjadi di dalam masa-masa politik nih. Pemilu pilkada, ya, pemilu legislatif, ini sering terjadi. Memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan materi, ya kan? Ustadz dibayar suruh ngomong si A, si B, si C hebat ini, membohongi publik, membohongi masyarakat, membohongi umat. Kiai dikasih duit ratusan juta bahkan miliaran, ya kan? Agar mendukung salah satu paslon, menutupi keburukan-keburukannya dan merayu masyarakat dengan melakukan kebohongan-kebohongannya. Kan ada gitu begitu. Nah, ini sama nih, ya, sudah ada zaman dahulu mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga kecil dan menghalangi orang dari jalan Allah, berusaha menjegal orang-orang yang jujur, orang-orang yang punya semangat yang benar-benar nasionalisme, punya keinginan berbakti untuk negara, ingin bangsa kita, negara kita jadi hebat, dihalang-halangi. Orang yang jujur nggak boleh jadi penguasa, dijegal dia. Ya seperti sekarang kan, berusaha dicari dengan berbagai macam cara agar gagal dari mulai pencalonan. Sekarang dicari dengan berbagai macam cara agar timbul fitnah, ya kan, sehingga masyarakat yang tadinya cinta jadi benci, ya, itu kan begitu. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Jadi orang tuh harus lihat siapa di balik orang ini, itu kalimatnya. Karena kalau dia adalah boneka, ya seperti ini kejadiannya, ya, karena banyak orang sekarang jadi boneka. Ya, sekarang ini aja contoh, orang pengen jadi anggota DPR RI, itu kan pakai duit, ya kan, ingin masuk di pencalonan saja kan harus setor berapa juta, berapa ratus juta atau berapa miliar, tergantung urutannya kan, itu di rahasia umum.
Misalnya partai A calonnya ada 5 kan, ada 5 calon tuh untuk DPR atau DPRD gitu kan. Nah urutan 1 sampai 5 ini harganya beda-beda, kayak kelasnya pesawat terbang atau kelasnya kereta api. Ini kelasnya ekonomi, kelasnya bisnis, kelas eksekutif. Harganya beda kan? Padahal naik bis ekonomi sama naik bis yang eksekutif beda nggak? Beda. Nah itu logikanya. Pak si Fulan urutan nomor 1, si Fulan urutan nomor 5, itu harganya beda. Itu. Jadi harga di DPRD beda dengan harga DPR RI. DPRD mungkin masih miliaran, masih 1 miliar maksimal 2 miliar. DPR RI harus puluhan miliar, mungkin ratusan miliar. Kalau uang pribadi dari mana tuh? Ya, kalau uang pribadi kira-kira cukup nggak? Ratusan juta, miliaran begitu, dari mana uangnya? Nah uang itu didapatkan dari sponsor. Siapa sponsor? Pengusaha. Maka pengusaha ini bekerja sama, yang kemudian nanti setelah dia lulus, maka lolos maksudnya menjadi anggota dewan, maka harus memperjuangkan kepentingan pengusaha itu. Sekarang kan begitu, beda zaman dulu. Kalau dulu kan nggak terlalu kayak sekarang, politik uangnya luar biasa. Kalau dulu kan calonkan aja. Partai nggak perlu nyetor si orang ini, si orang ini nggak perlu nyetor ke partai, tapi partai sudah punya kader tersendiri. Jadi kalau kita misalnya kalau dulu yang dipilih itu pasti ketuanya, ya kan, ketua partai, wakil ketua, sebagai perwakilan dari partai, maka dia duduk di anggota dewan. Contoh gini dah, bisa jauh-jauh. Padahal ada security di sini ada 3 ya. Maka kemudian ditunjuklah perwakilan security. Maka yang diwakilkan itu kan tidak perlu bayar kepada security yang lain. Jadi perwakilan itu mewakili dan tidak perlu berbayar gitu. Zaman dulu kan nggak bayar-bayaran. Jadi anggota DPRD, jadi anggota DPR MPR kan ditunjuk oleh partai dan tidak perlu nyetor. Beda dengan sekarang. Sekarang biaya kampanye, biaya bikin spanduk, biaya bikin brosur. Coba brosur aja kalau dibaginya kecil-kecil. Kan sekarang kan lagi pada melakukan operasi door to door nih, tiap calon anggota dewan di Bekasi, ya kan, datang rumah ke rumah. Bu, nih tinggal di sini, ibu warga sini ya, ibu mau milih siapa? Ini saya ada calon, kalau mau ibu milih calon ini, nanti ibu dapat segini. Kan sekarang gitu. Ya coba aja nanti pada kalau ke rumah ada nggak orang tuh yang ngedor di Bekasi itu ada. Kemarin aja tuh saya pas pulang dari masjid tuh pagi-pagi jam 7 kurang itu ada orang dari partai A dengan calon A kita nggak sebutkan itu datang ke rumah. Bapak orang sini, bapak warga mana? Mau sama bapak KTP-nya sini apa mana? Saya bilang saya orang Jakarta, sampai saya. Oh, karena untuk apa? Oh ini ada dari partai A. Kira warga sini, kalau warga sini kasih brosur sama dikasih tuh selembaran diisi biodata. Nanti diselipkan. Mungkin saya belum melihat uangnya, tapi bisa jadi itu diselipkan uang. Ya kan? Itu udah nggak benar. Saya ada yang udah nyuruh ini mau suruh jadi koordinator partai gitu. Ya, tim sukses. Tim sukses. Tapi saya juga belum siap. Iya, kita harus bisa lihat dulu kalau memang orangnya baik, orangnya kita anggap baik, partainya juga partai yang membela umat Islam, ya dukung. Nggak usah ragu-ragu. Tapi yang calonnya itu belum gitu, ini belum kenal ya. Ya kalau belum kenal mah kita gimana mau mempromosikan sama orang? Kita belum tahu siapa dia. Harusnya profilnya kita harus tahu siapa dia. Jangan-jangan orang non-muslim lagi nanti. Islam. Iya, tapi orang Islamnya benar nggak Islamnya? Bela. Kita tahu nggak
kadang-kadang emang lucu. Kita disuruh milih orang yang nggak pernah ketemu. Kita dipilih, kita disuruh milih orang yang kita nggak tahu itu siapa orang itu. Kan lucu. Kalau orang itu kan memilih pemimpin itu yang kita tahu, tahu kebaikannya, tahu akhlaknya. Nah iya, kalau nggak tahu ngapain itu? Ya kayak begini, padahal disuruh nyari ayam, ya nyari ayam di kebun binatang. Padahal nggak tahu bentuk ayam itu kayak gimana. Kira-kira ketemu nggak ya? Atau padahal ditutup matanya, disuruh keliling nyari-nyari ayam, ketemu nggak? Susah kan? Nah itu. Jadi kita harus memilih itu sesuatu yang kita tahu agar tidak terjadi salah dalam mengambil keputusan. Ya, kita lanjutkan. Kemudian dilanjutkan. Jadi orang-orang musyrik itu mereka tidak mungkin memenuhi perjanjian karena memang kebanyakan mereka adalah orang yang fasik, orang yang tidak pernah menepati perjanjian. Jadi ingat, kalau orang fasik maka dia adalah orang kafir. Kalau muslim yang fasik dia orang munafik. Yang begitu tuh bedainnya ya. Maka dalam ayat ini disebut mereka adalah orang yang fasik, manusia-manusia yang rusak, yang tidak menepati perjanjian. Maknanya mereka adalah orang yang kafir. Kemudian la yarkubu udah situ ya. Belum. La yarkubu udah ya. Jadi mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah lalu menghalang-halangi orang di jalan Allah. Sungguh betapa buruk apa yang mereka kerjakan. La yarkubu, mereka tidak memelihara fi mu'minin illa wala dhimmah. Mereka tidak memelihara illa wala dhimmah, yakni memelihara kerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian, dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau di atas wa aksaruhum fasikun, mereka itu kebanyakan orang yang fasik, orang yang kafir. Ishtarau bi ayatillahi tsamanan qalila, yang mereka itu memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang kecil ya, dan mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Maka sesungguhnya apa yang mereka kerjakan itu sangat buruk. Jadi betapa buruknya perbuatan orang-orang yang mereka ini adalah memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga kecil, dengan harga dunia, dan mereka menghalang-halangi orang untuk berada di jalan Allah, untuk masuk Islam, menegakkan agama Islam. Maka mereka adalah orang yang paling buruk ya perbuatannya. Kemudian la yarqubuna bi mu'minin illa wala dhimmah, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang-orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Kemudian wa ulaika humul mu'tadun, dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalimatnya, orang kafir ini mereka kebanyakan tidak menepati janji, kebanyakan mengingkari janji. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang rusak moralnya, rusak akhlaknya, dan mereka ini orang yang melampaui batas. Maka apa yang mereka kerjakan adalah perbuatan yang sangat buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian dilanjutkan, fa in tabu, maka jika mereka tobat, jika mereka kemudian kembali kepada ajaran agama Islam, jika mereka kembali kepada agama atau milah yang diajarkan Nabi Ibrahim. Ingat, orang Arab itu adalah keturunan dari Bani Ibrahim ya. Kalau Bani Israel nanti alirannya Ibrahim ke Ishak, tetapi kalau dari Ismail nanti jalurnya, nah itu orang Arab itu turunannya Ismail. Jadi di sekitar Jazirah Arab itu adalah turunan dari Nabi Ibrahim, jalurnya Ismail. Ismail itulah yang ada di sekitar Ka'bah, karena yang membangun Ka'bah itu Ibrahim dan Ismail. Nah, yang dimaksud dengan tabu, jika orang-orang musyrik itu bertobat kembali kepada ajaran agama Ibrahim dan Ismail,
meninggalkan penyembahan-penyembahan terhadap berhala-berhala itu. Dengan kata lain, jika orang-orang kafir atau orang musyrik yang ada di Mekah itu atau dan sekitarnya itu, mereka memeluk agama Islam, agama yang diajarkan oleh Nabi, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad, kemudian mereka kembali kepada ajaran agama Islam itu dan memeluk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengakui Rasulullah sebagai Nabi dan Rasulnya Allah, wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan salat, wa atawuz zakah, dan mereka mengeluarkan zakat, fa ikhwanukum fiddin, kata Allah Subhanahu wa taala, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudara seagama. Jadi kalau orang-orang musyrik tadi mereka kemudian tobat, menyadari kesalahan dan kekeliruannya, sudah menyekutukan Allah, kemudian dia bersyahadat dan masuk Islam, maka mereka adalah saudara kita seagama. Nah, gitu kata Allah Subhanahu wa taala, wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Allah menjelaskan ayat itu bagi orang-orang yang mengetahuinya. Nah, dilanjutkan, wa innakatsu aymanahum min ba'di ahdihim, dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ta'anu fi dinikum, maka perangilah dan mencerca agamamu, faqatilu a'immatal kufri, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu, innahum la aymana lahum la'allahum yantahun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, mudah-mudahan mereka berhenti. Jadi ketika mereka mengadakan perjanjian kaum muslimin dengan kaum musyrikin ini, ingat, maka Allah jelaskan, kebanyakan orang-orang musyrik itu, mereka itu tidak menepati perjanjian walaupun sudah sumpah. Gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka orang yang fasik, karena mereka adalah orang yang kafir, karena mereka orang yang melampaui batas, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah melakukan perjanjian, kemudian mereka melanggar atau mengingkari perjanjian, apalagi mereka sampai menghina, mencerca agama Islam. Jadi kadang-kadang mereka menghina dengan berbagai macam hal, dengan lisan, dengan tulisan, gitu kan. Nah, jika mereka mencerca, menistakan, menghina, ya, agama Islam, agama kita, atau agama-agama yang dibawa Nabi dan Rasulullah, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang kafir itu. Jadi kalau orang-orang udah mengingkari janji, kemudian juga menjelek-jelekan, maka udah perangi, gitu. Ingat, ini latar belakangnya ketika pasukan Romawi akan menyerang Arab atau menyerang Masjidil Haram, menyerang bukan hanya umat Islam yang ingin diserang, tapi ingin merebut Masjidil Haram dan menghancurkan Ka'bah. Maka Rasulullah mengutus beberapa utusan ke beberapa wilayah yang mereka itu masih kafir atau musyrik. Ketika mereka melakukan perjanjian, di antaranya ada yang justru dibunuh delegasinya, dan ada pula ketika delegasi itu sudah mengikat perjanjian, mereka mengingkari perjanjian. Itunya. Maka kalau ada kaum atau umat yang mengingkari perjanjian dari kaum kafir atau musyrik, maka apalagi mereka melakukan penghinaan terhadap agama kita, maka perangi. Nah, contohnya begini dalam kehidupan kita. Kita ini kan terikat dalam kondisi bangsa dan negara. Kita punya bangsa dan negara namanya Indonesia. Indonesia itu punya konstitusi undang-undang. Ada Pancasila sebagai dasar negara yang kemudian dijabarkan dengan undang-undangnya. Undang-Undang Dasar 45 yang melahirkan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang kita ini mengikat orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha duduk bersama demi kepentingan nasional. Tetapi jika mereka, orang-orang kafir ini, mencederai, mengingkari
kesepakatan nasional yang ada dalam konstitusi, apalagi mereka menghina agama kita, maka kita jangan diam. Itu kalau orang kafir ini menghina, menistakan agama kita, maka penistaan agama namanya. Menistakan agama kita, maka jangan diam. Perangi. Ya, perangi dengan artian bukan dibunuh. Artinya lawan. Ya, lawan. Kalau perlu adukan berdasarkan peraturan hukum, pidanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Gitu maksudnya. Ya. Nah, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kepada Rasulullah, maka perangilah pemimpin-pemimpin daripada orang kafir itu. Supaya apa? Supaya mereka berhenti dari perbuatannya. Apa perbuatannya? Mereka menghina, mencerca, menistakan Islam dan kaum muslimin. Gitu kalimatnya. Kemudian, ala tuqatiluna qauman nakatsu aymanahum. Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya? Kemudian, wahamu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah, dan telah merencanakan untuk mengusir Rasulullah dan mereka yang pertama kali memerangi kamu. Atasyawnahum, apakah kamu takut kepada mereka? Allahu ahqqu an tasyau in kuntum mu'minin. Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi kata Allah, nggak usah takut melawan orang-orang yang mengingkari sumpah-sumpah kesepakatan bersama itu. Nggak usah takut terhadap orang-orang yang mengingkari perjanjian gencatan senjata. Misalnya gini nih, realnya sekarang kan Israel ini mengingkari perjanjian gencatan senjata. Maka sudah, nggak usah takut. Ada Allah bersama kita. Maka kata Allah kalimatnya, ala tuqatiluna qauman nakatsu aymanahum. Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janji itu? Itu kalimatnya. Dan telah merencanakan untuk mengusir Rasulullah. Jadi orang-orang kafir munafik itu berencana untuk mengusir Rasulullah dari Madinah, ingin mengusir Rasulullah, bahkan ingin membunuh Rasulullah. Maka harus perangi orang-orang ini, harus diperangi. Maka dalam sejarah Islam banyak orang Yahudi di Madinah diusir oleh Rasulullah karena pengkhianatan terhadap janji-janji ini, dari perang Badar, perang Uhud. Jadi selalu mereka mengkhianati perjanjian. Padahal dalam perjanjian itu mereka ingin bersama-sama mempertahankan kemuliaan dan kesucian Masjidil Haram, menjaga dan menghormati kesucian kemuliaan Arab, Jazirah Arab secara umum. Itu kalimatnya. Maka simpulannya, yang pertama, bahwa kita ini diperintahkan Allah untuk memegang teguh perjanjian. Kita harus menghormati perjanjian itu. Kita tidak boleh melanggar, mencederai perjanjian dengan siapapun, dengan orang manapun gitu. Tapi kalau mereka mengkhianati perjanjian dan kesepakatan, maka jangan diam. Perangi, lawan sampai mereka menyadari kesalahan dan kekeliruannya. Dan jangan pernah takut, karena kita bersama Allah. Yang lebih ditakuti, yang perlu lebih ditakuti oleh kita bukan makhluk, tapi kita takut dengan azab dan siksaan Allah ketika kita tidak mau patuh kepada Allah. Nah, itu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, penuhi janji, penuhi sumpah, taati janji, taati sumpah, taati aturan. Jangan takut dengan orang-orang kafir atas perbuatan-perbuatan mereka, karena kita memiliki pelindung yang maha segala-galanya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang patut ditakuti bukan manusia, tapi yang harus kita takuti adalah Allah, murka Allah ketika kita melanggar aturan-aturan Allah. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Asli. Ya. Nama teman
perang Tabuk ini diambil dari mana? Tabuk? Itu ada bukit atau bukit Tabuk. Ada nama Tabuk di Arab itu, ada bukit Tabuk. Kayak Uhud, itu bukit Uhud. Tabuk itu ada tempat namanya Tabuk, gitu. Maka disebut perang Tabuk. Karena kalau dalam sejarah Islam itu perang itu dinamakan dengan tempat bertemunya pasukan itu. Jadi perang Badar terjadinya di Badar. Iya, di satu tempat antara Mekah dan Madinah. Sekian kilometer dari Madinah ketemulah pasukan ini. Terjadilah perang di Badar. Di Uhud juga begitu, terjadi peperangan di bukit Uhud. Ya, gitu di antara kaum muslimin. Nah, Tabuk juga sama. Nah, tapi ada perang yang misalnya perang Jamal. Perang Jamal itu setelah pasca Rasulullah. Ada perang-perang yang diidentikan kebanyakan dengan tempat atau dengan hal-hal yang dianggap punya nilai-nilai tersendiri. Jadi ada bukit Tabuk atau lembah Tabuk, karena di Arab itu kan kita tahu kalau geografis Arab itu kan gunung batu. Padahal kalau lihat di TV gitu kan, misalnya lihat aja di sekitar Masjidil Haram itu kan, di samping-sampingnya kan bukit-bukit batu. Ada lembah itu artinya bawahnya gunung. Jadi lembah itu biasanya ada air, ada pohon-pohonan kecil-kecilan, tapi di atasnya bukit. Itu Arab itu begitu daerahnya, jazirah Arab itu, baik di Saudi maupun di wilayah-wilayah yang lain. Saudi, Maroko, semua begitu, termasuk juga misalnya di daerah wilayah-wilayah Oman, Yordania. Pokoknya Arab itu memang geografisnya bukit dan lembah. Nah, bukit dan lembah itu dikasih nama biasanya sesuai dengan yang sudah diberikan oleh pendahulu atau nenek moyangnya. Jadi perang Tabuk adalah perang yang terjadi di Tabuk, gitu kalimatnya ya. Di mana terjadi perang antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir atau musyrik yang mengkhianati perjanjian yang ingin disepakati melawan orang-orang Romawi. Jadi yang terjadi malah pengkhianatan itu yang membuat Rasulullah marah dan kemudian memerintahkan untuk memeranginya. Jelas ya? Nanti akan ada pertemuan penjelasan yang lain dengan sejarah yang lain. Ya, dilanjutnya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.